Mbak Retno Ya, untuk sahabat baik. Katolikana di sini. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi mungkin saya menyampaikan kalau to the point dulu pada pertanyaannya ya, mungkin nanti bisa saya tambahkan yang lainnya. Jadi kalau terkait restu orang tua itu memang perlu kesabaran ya pastinya, apalagi misalnya apalagi sama sekali misalnya dari awal pun sudah tidak direstui misalnya dengan apakah oleh kedua orang tua pasangan atau salah satunya saja gitu. Ya memang itu perlu usaha dengan kesabaran karena dan yakin saja bahwa kalau kita menjalaninya dengan menjalani dengan pasangan kita ini penuh cinta kasih bisa memberikan pembuktian kepada orang tua bahwa kita itu nggak main-main perkawinannya gitu ya itu nanti suatu saat kan pasti akan luluh. Kalau saya sih yakin gitu karena bagaimana juga kan orang tua tuh sebenarnya inginnya anaknya itu kan bahagia, ya buktikan saja bahwa pernikahan itu bahagia. Jadi ya harus saling membuktikan bahwa pasangan ini bisa saling membahagiakan. Itu sih lebih mungkin saran saya dan itu perlu kesabaran karena bagaimanapun juga ya namanya orang tua tuh pengennya punya keinginan lah terhadap anaknya ya. Itu wajar aja. Jadi kitanya sebagai anak ya itu tadi usaha dengan kesabaran dan tunjukkan bahwa kita ini serius membangun keluarga untuk seumur hidup ya. Tujuannya kan kita memang menikah untuk sekali seumur hidup. Nah, kemudian kalau misalnya tadi yang disampaikan seperti Pak Johannes, kalau masalah-masalah memang yang dikhawatirkan oleh keluarga kan tadi seperti saya juga pernah dengar. Ketika di tengah-tengah sudah perkawinan, mungkin salah satu pasangannya misalnya dengan Muslim, ternyata mungkin ada perubahan dari sisi Muslim tadi. Kalau yang pernah juga pengalaman dari teman juga yang kemudian bercerai karena misalnya memang suami sebagai kepala rumah tangga ingin istrinya mengikuti gitu ya, padahal kan kesepakatan dari awal sudah pokoknya masing-masing ya beda, tapi di tengah-tengah perkawinan kemudian pasangannya mengultimatum bahwa kita harus sama seperti itu. Jadi akhirnya ada perceraian seperti itu. Nah itu mungkin sebelum pernikahan tuh harus apa ya menggalinya benar-benar supaya kita yakin bahwa pasangan kita itu ya tetap pada komitmennya. Tapi yang namanya perkawinan pasti ada perubahan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak itu bahwa kita memang harus pertama cinta kasih kemudian mandiri dan kita membuktikan bahwa dalam perkawinan kita itu tidak ada memang pertengkaran yang berdasarkan agama. Bagi saya sendiri juga tuh nggak pernah maksudnya mengkritik agamanya dia atau dia kadang-kadang sih kalau suami saya suka ya saya kan bapak-bapak lah kalau saya sih memaklumi bapak-bapak tuh biasanya seperti itu entah maksudnya agak nggoda atau gimana tapi buat saya malah justru bagi saya itu saatnya saya menjelaskan mungkin dia kurang paham gitu aja jadi tapi itu tidak pernah menjadi masalah gitu ya bahwa perbedaan itu nggak pernah menjadi masalah justru pertengkarannya ya masalah rumah tangga pada umumnya seperti pengenalan karakter kita yang berbeda gitu ya hobi beda cara pandang kita ke depan misalnya itu beda kemudian bagaimana mengelola keuangannya beda misalnya seperti itu bagaimana berinteraksi dengan keluarga besar nah itu sih masalah-masalah biasanya yang menjadi penyebab tapi kalau tentang agama karena kita memang sudah kesepakatan dari awal itu kita memang beda dan masing-masing kita pada keyakinan kita justru itu menjadi kalau dulu sepupu saya tanya gimana ya Pak saya mau nikah dengan beda gitu dia bilang jalankan suami saya tuh disupport untuk menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya kemudian saya diminta menjalankan kepercayaan saya dengan sebaik-baiknya jadi beliau bilang nanti akan ketemu di satu rasa gitu. Waktu itu saya juga bingung. Nanti pasti akan ketemu dia bilang gitu. Saya tuh waktu itu mikirnya ketemunya Satu rasa ya Bu. dia jadi penghayat kepercayaan atau saya jadi Katolik mikirnya dulu gitu. Tapi setelah saya jalani saya tahu ternyata satu rasa itu karena kita masing-masing menjalani ajaran ini dengan benar. Gitu. Yang nyambung. Jadi ketika misalnya saya sedang pengen apa, taunya nggak ngomong dia tahu gitu ya, saya pengen apa. Seperti itu sih, itu yang kecil ya. Atau ya pokoknya kita bisa satu pemikiran, satu itu seperti itu sih. Tapi ya itu harus masing-masing benar-benar pada menjalani keyakinannya. Jadi ya intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, kemandirian. Jadi memang karena kita ini sendiri, kayak saya sudah siap sendiri. Apalagi misalnya di suami saya sebagai Katolik, ada perjanjian di gereja ketika anak-anaknya harus mengajarkan ya menjadi keluarga gereja gitu. Itu kan buat saya menyiapkan diri juga gitu karena dia harus menandatangani itu.
bagi saya sebuah janji itu harus ditepati gitu. Jadi ya saya beri kesempatan suami saya untuk menepati janjinya. Bagi saya karena saya sangat percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menuntun semua umatnya, termasuk anak-anak saya, maka saya yakin Tuhan akan menuntun anak saya menemukan kebenarannya atau jalannya gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua kan yang memberi contoh bahwa bertuhan tuh seperti apa sih, meyakini kepada Tuhan tuh seperti apa. Jadi kalau saya ditanya, saya tuh memang beda agama sama suami saya, tapi saya tidak, saya satu keyakinan kepada Tuhan gitu. Jadi agamanya beda, tapi keyakinannya sama-sama kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu akan menuntun anak-anak saya ke arah yang kebaikan, seperti saya juga dituntun Tuhan menjadi apa ya, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik itu sih Pak. Jadi tetap yakinlah maksudnya, pernikahan beda agama itu memang harus mandiri, harus membuktikan bahwa kita itu menikah tuh ya nggak ada masalah yang terkait agama, karena kita meyakini, agama itu bukan menjadi masalah gitu, Iya. perbedaannya.